Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1748 sampai tahun 1750. Apa yang dikatakan Li Sao memang benar. Mereka semua mengangguk dan setuju. Mereka tidak menyangka Jericho Li akan begitu mudah berbicara dan murah hati. Melihat Jericho Li membunuh Gong Changji di malam hari, mereka mengira Jericho Li akan sulit berkomunikasi. Ngomong-ngomong, Jericho Li memandang Zai Suo dan Zai Kingsway, sepertinya kamu tidak perlu terlibat, Paman Zai. Tidak, saya tidak tahu bisnis, Zai Suo menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang dokter, ia lebih tertarik pada urusan medis daripada bisnis. Bagaimana denganmu, Kingsway? Tidak perlu. Menjalankan rumah sakit sudah cukup membuatku pusing. Selain itu, aku tidak kekurangan uang. Aku benar-benar ingin meminjam uang darimu. Zai Kingsway tersenyum. Jericho Li berpikir, jika suatu saat kamu ingin berbisnis, kamu bisa bergerak di bidang bahan obat. Baik itu perusahaan Rende atau Taman Lingyao, kamu membutuhkan banyak bahan obat dan Lingyao yang berharga. Untuk menjalankan keluarga bernilai 100 miliar dolar. Sangat berlebihan. Zai Kingsway terkejut. Tidak berlebihan. Nilai bahan obat yang dikonsumsi oleh perusahaan Rende setiap bulannya lebih dari 100 miliar. Balai Lingyao hanya bisa menyuplai sebagian saja. Ketika kebun Lingyao ayahku dibuka di masa depan, dia akan membutuhkan lebih banyak tanaman obat. Tapi di bidang bahan obat, orang yang paham kedokteran pasti cocok untuk berbisnis. Kalau tidak mau, bisa untuk orang lain di keluarga Zai. Anda juga bisa jadi perantara. Jericho Li menyarankan. Alasan mengapa dia secara khusus meminta Zai Kingsway untuk terjun ke dunia bisnis adalah karena tindakan keras keluargaku terhadap keluarga Zai, pada analisis terakhir, adalah karena keluarga Zai tidak cukup kuat. Bukan karena energi Zai Suo tidak besar, tetapi energinya sendiri besar, tetapi seluruh keluarga Zai tidak besar. Bagi orang-orang di luar profesi medis, Zai Suo adalah orang yang lalu lalang. Jika keluarga Zai memiliki perusahaan berjumlah beberapa miliar, puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar, beraninya keluargaku begitu sombong. Ibarat keluarga panjang, meski sederhana, mereka juga menjalankan beberapa perusahaan besar. Biasanya mereka memiliki sumber keuangan untuk meningkatkan kekuatan keluarga secara keseluruhan, sehingga orang lain tidak bisa meremehkannya. Zai Kingsway tidak bodoh. Dia memiliki pikiran yang halus dan segera memahami implikasi dari Jericho Li. Dia mengangguk sambil berpikir, saya mengerti. Saya akan mempertimbangkannya. Yah, aku tidak bisa menonton Ling Kuanyan setiap hari. Aku serahkan pada ayahku. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan milikku. Kamu. Jericho Li berdiri dan berkata, masalah distribusi bunga lainnya, kamu dapat memutuskan sendiri, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Orang-orang juga senang dia menjadi penjaga toko. Sekarang mereka sudah terjerumus ke dalam fanatisme. Mereka telah merasakan efek magis air lingkuan di malam hari. Hanya karena mereka mengetahui efek magis dari air lingkuan, mereka semua tahu seberapa besar manfaat proyek Lintan di masa depan. Sekalipun mereka hanya memperoleh 1% keuntungan, itu angka yang sangat buruk. Jericho Li siap meninggalkan meja. Melihat ini, Mo Chaixian mengikutinya, lewat sini. Segera mereka datang ke sebuah restoran di sebelah hotel dan bertemu Mo Qing dan istrinya, Mo Qingluan dan Mo Qingzu. Li Sao datang. Ayo, duduk. Saat melihat Jericho Li, pasangan itu segera bangun dan terlihat bingung. Tentu saja mereka tidak pergi ke hotel karena mereka tahu bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menghadiri acara seperti itu. Wajah Jericho Li tenang dan duduk. Mo Lingyan menyapa dengan santai, yang merupakan salam. Kakak ipar, Mo Qingsu tidak menahan diri dan tertawa. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mo Lingyan bertanya. Ini. Pasangan itu sama-sama merasa malu. Mo Chaixian menghela nafas, ini bukan penyakit kakak iparku, itu tidak baik. Angsa liar Mo Ling tertegun, tidak mengerti, bukankah seharusnya berlayar sebelum memberimu obat? Seharusnya baik-baik saja setelah makan. Ini tidak mungkin tidak efektif. Kata-kata ini, peri warna tinta juga diam. Mo Qing dan istrinya sangat malu sehingga mereka tidak sabar untuk menemukan cara untuk masuk. Mereka tidak mengetahui kemampuan Jericho Li sebelumnya, dan mereka kehilangan pil setelah mereka mendapatkannya. Itu. Kalau tidak, mereka akan menjadi obat mujarab. Mengapa kamu tidak bicara? Mo Lingyan berkedip. Satu sisi tinta hijau Luan sedikit tak berdaya untuk menjelaskan, Lingyan, obatnya dibuang. Apa?
Mo Lingyan mengira dia salah dengar, kamu mengatakannya lagi. Membuangnya. Mo Qingluan sangat malu, paman dan bibi mendengarkan sihir orang lain dan menganggap Jericho Li pembohong, jadi buang saja obatnya. Jembatan Cui itu, bukan. Gas angsa liar Mo Ling tidak mengenai tempat itu, dan melihat Mo Qing dan keduanya tidak bisa berkata dengan jijik, mengapa kamu mempertanyakan keterampilan medis Jericho Li? Karena dia terlihat muda. Atau apakah kata-kata Cui Kiao lebih efektif dari yang lain? Orang itu tidak memiliki hati yang baik. Jika Anda mendengarkan orang lain, jika dia membiarkan Anda mati, apakah Anda benar-benar mati? Apapun yang terjadi, sebaiknya Anda mencobanya. Bagaimana Jericho Li bisa membantumu lagi? Mo Qing dan Hua Rongrong tidak dapat menemukan kata-kata untuk dibantah, dan mereka tidak berani berbicara. Lingyan, lupakan saja, sepupuku hanya tersihir. Mo Qingluan menghela nafas dan menatap Jericho Li. Jericho Li, tolong sepupuku, dia tidak bersalah. Ya, kakak ipar, aku tahu kamu akan membantu, kan? Mo Qingzu memiliki wajah yang lucu. Jericho Li berkulit putih dengan dua orang di satu matanya, saat itu aku tidak punya pil. Ah, bukan. Mo Qingzu membuka mulutnya lebar-lebar, kakak ipar, kamu berbohong padaku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Dia membuat banyak pil bermutu rendah ketika dia menutup pintu sebelumnya, dan kemudian memberikan sebagian besarnya kepada Li Wenyan. Sisa inventarisnya dikonsumsi. Tentu saja, dia dapat memurnikan ratusan atau ribuan pil tingkat rendah dalam sehari, tetapi dia benar-benar tidak punya waktu untuk memurnikan pil semacam itu. Barang tingkat rendah. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, pil tingkat rendah itu tidak berguna. Mo Qing dan istrinya sedikit khawatir. Menantu perempuan mereka telah sakit selama bertahun-tahun. Jika mereka berlarut-larut, mereka akan mati cepat atau lambat. Angsa liar Mo Ling pada akhirnya berhati lembut, menghela nafas, Jericho Li, kamu pasti punya cara, kan? Jericho Li mengangkat bahu dan mengeluarkan botol giok kecil. Jika kamu ingin kehilangannya lagi kali ini, jangan harap aku akan bersikap baik lagi. Pil yang diberikan kali ini adalah pil Ning Yue pil kelas 4, yaitu sejenis pil untuk pengobatan luka gelap dan dapat membentuk kembali tulang akar. Sederhananya, orang yang terluka dan sakit dapat segera memakannya dan meningkatkan bakat bela dirinya. Tentu saja, membentuk kembali tulang tidak ada gunanya bagi Hualan. Ia hanya perlu menggunakan efek mengobati luka. Keduanya sangat gembira. Li Sao, aku punya sikap buruk sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Aku harap kamu tidak mengingatnya. Hua Rongrong meminta maaf. Li Sao, terima kasih. Mo Qing sekarang tidak memiliki kesombongan, terlalu rendah hati untuk menjadi rendah hati. Li Sao, terima kasih, kata Mo Caixian penuh terima kasih. Jericho Li dan Mo Lingyan kemudian bersiap untuk pergi, Mo Qingzu dan Mo Qingluan menyusul. Kakak ipar, tunggu aku. Bab 1749. Mo Caixian ragu-ragu, ayah, ibu, saya akan melihatnya. Silakan dan manfaatkan kesempatan ini. Mo Qing senang saat ini karena hubungan antara Mo Caixian dan Jericho Li baik-baik saja. Melihat sosok beberapa orang yang pergi, Hua Rongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya pikir penglihatan Ling Yan terlalu buruk. Tidak ada seorang pun di keluarga saya yang pandai dalam hal itu. Orang tua itu terlalu bertele-tele untuk tetap berpegang pada cara lama yang sama. Dia tidak bisa hadir. Sekarang saya tahu bahwa mata lelaki tua itu jauh lebih baik daripada mata kita. Sejauh yang mereka tahu, Mo Bingyuan lah yang membantu Jericho Li dalam kejatuhannya. Aduh. Aku sudah berjuang demi ketenaran dan kekayaan selama bertahun-tahun, tapi aku masih kalah. Aku khawatir kita tidak bisa melangkah lebih jauh dalam hidup kita, Mo Qing sangat sedih. Apakah tidak ada periwarna? Gadis ini tidak bisa menangkap sifat buruk kita, mungkin dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita. Hua Rongrong ingin terbuka, kata-kata seperti itu di masa lalu yang sama sekali tidak mungkin dia ucapkan. Setelah melalui banyak suka dan duka, saya benar-benar kecewa. Jericho Li bersama beberapa orang kembali ke hotel, mereka masih mendiskusikan pembagian kepentingan dan perselisihan. Dia menutup telinga dan menjelaskan beberapa hal kepada Yin Yao, Long Xiangyang dan lainnya. Dia berencana tinggal di kota Yundian selama beberapa hari, hanya sebagai turis. Ini adalah waktu tahun baru Imlek dan setelah pertempuran yang menentukan. Bukan hal yang buruk untuk bersantai dengan benar. Zai Qingsui melihat bahwa dia ingin tinggal di kota Yundian, dan berteriak bahwa dia juga ingin tetap bermain. Yin Sui, Long Wanyu,
dan Yi Sue semuanya ingin tinggal. Saya sangat setuju dengan orang-orang muda dan orang tua ini. Sekelompok anak muda dengan gembira mengunjungi beberapa tempat indah di kota Yundian. Akhirnya, mereka merasa kurang seru dan meminta Jericho Lee untuk membawa mereka ke pegunungan yang dalam untuk dijelajahi. Tentunya dengan kekuatan Jericho Lee, sangat mudah untuk melindungi keselamatan orang-orang tersebut. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pertemuan 2 hari lalu, Ye Zhenqiong dan yang lainnya membahas distribusi kepentingan, dan mereka semua segera memperluas wilayah mereka. Meskipun ini tahun baru Imlek, saya tidak menganggur. Sebelum pergi, Jericho Lee berbicara dengan Sang Jianxuan dan memintanya melakukan sesuatu. Singkirkan Sekte Jiwa Hitam. Meskipun Sekte Jiwa Hitam melewati badai ini, Ding Liang Sugong Changji meninggal, Master Cao dan Sue Hengtian juga meninggal, bersama dengan sejumlah besar orang di keluargaku, namun masih ada beberapa anggota tingkat menengah di Sekte Jiwa Hitam. Jericho Lee tentu tidak akan berhati lembut dengan gagasan menebang rumput dan tidak meninggalkan masalah di masa depan. Membunuh seekor ayam mungkin akan terasa seperti pisau banteng jika Anda memberikannya kepada ahli seperti Sang Jianxuan, tetapi ini juga dapat menjamin bahwa tidak akan ada ikan yang lolos dari jaring. Tentu saja, hasil dari pertempuran menentukan Yun Lanfeng menyebar. Sisa-sisa Sekte Jiwa Hitam pasti sudah diberitahu sejak dini. Jika mereka bisa lari, mereka tidak akan tinggal di tempat yang sama untuk mati. Sang Jianxuan membutuhkan waktu beberapa saat untuk membersihkan sisa-sisa ini. Sedangkan untuk keluargaku, Jericho Lee terlalu malas untuk mengurusnya. Setelah ini, jika keluargaku tidak jujur, itu hanya masalah mental. Jika mereka masih ingin balas dendam, Jericho Lee tidak keberatan mengirim mereka untuk dimakamkan bersama Kukian. Badai berlangsung selama beberapa hari, dan air lingkuan juga menghadap pasar di bawah pengelolaan Ye Zhenqiong dan lainnya. Namun, keluaran air lingkuan relatif kecil, dan khasiatnya terlalu kuat, sehingga ditakdirkan menjadi pasar kelas atas. Tentu saja hal itu tidak menghalangi popularitas produk tersebut. Atas dorongan Jericho Lee, perusahaan Rende melakukan intervensi dalam proyek Lintan, dan Doswite juga mencium peluang bisnis baru dari proyek tersebut dan mengalokasikan air lingkuan sampai batas tertentu. Memposisikan tingkat konsumsi yang berbeda dan membuat produk yang berbeda. Jericho Lee tidak memikirkan hal ini pada awalnya. Lagi pula, dalam hal kemampuan bisnis, dia dan Doswite jauh dari satu sama lain. Selain itu, kabar terbunuhnya Jericho Lee terhadap Gong Changji juga menyebar ke kalangan petinggi. Yang paling mengejutkan mereka adalah identitas ganda Jericho Lee. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Tianxi dan Wu Shen adalah orang yang sama. Terkejut, tetapi juga lebih bertekad pada Tian Wumen dan ide lain untuk mengundangnya. Badai di luar sedang bergejolak, tapi Jericho Lee sangat tenang. Setelah beberapa hari di kota Yundian, dia dan Mo Lingyan menginjakkan kaki dalam perjalanan pulang. Mo Lingyan terbang kembali ke Luzhu, sementara Jericho Lee mengikuti Zai Qingsui, Zai Suo, dan lainnya kembali ke pusat Sichuan. Kamu telah kembali. Aku sangat khawatir akhir-akhir ini. Bagaimana dengan itu? Begitu dia kembali, Li Qing meraih Zai Suo dan bertanya, tampak khawatir. Zai Suo tertawa, semuanya sudah terpecahkan. Tidak akan ada pertanyaan lagi di masa depan. Mendengar ini, Li Qing sangat gembira, bagus sekali. Keluargaku tidak akan menyusahkan kita lagi. Dan Sekte Jiwa Hitam. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti orang lain di masa lalu. Belum lagi keluarga Zai sekarang memiliki hubungan dengan Ye Zhenqiong dan lainnya, dan Jericho Lee ada di sini. Kecuali mereka tidak ingin hidup, keluargaku berani mengganggunya lagi. Selesaikan saja, desah Li Qingchang. Aku akan memasak untukmu. Setelah makan, Jericho Lee kembali ke kamarnya, memberi Xiao Huang beberapa pil dan melanjutkan menulis tesisnya. Karena pertempuran yang menentukan di Yun Lanfeng, dia kehilangan banyak waktu. Meskipun dia tidak menganggur pada saat-saat biasa, dia menggunakan dua hal dengan satu hati dan mendapat sedikit perhatian. Tinggal 2 bulan lagi untuk mempertahankan tesis doktornya, sehingga ia harus bergegas. Selama kurun waktu tersebut, ia memperkirakan tidak akan ada peristiwa besar, sehingga ia harus bisa berkonsentrasi menulis makalah dengan baik. Seminggu lagi berlalu dan semuanya baik-baik saja. Jericho Lee mengunjungi rumah sakit Huichun pada siang hari, dan memilah kasus-kasus yang didiagnosis pada siang hari di malam hari untuk memberikan informasi untuk surat kabar tersebut. Hari-hari tenang, telah berlangsung selama setengah bulan, hari itu, 2 orang bergegas menemukannya. Ezer dan Yesi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?
Jericho Lee melihatnya. Kelopak matanya bergetar dan dia tidak berekspresi. Yesi melihat ke arah Aize di sampingnya. Yang terakhir berkata dengan tergesa-gesa, "Li Sao, saya ingin meminta bantuan Anda." Jericho Lee mengedipkan matanya dan melihat Ais pucat, berjanggut, dan kuyuh. Dia tidak memiliki semangat terakhir kali. Dia mempunyai ekspresi mendalam. "Selamatkan anakmu, kan?" Kata-kata ini membuat Aize langsung terkejut. "Li Sao, kamu tahu." Yesi juga terlihat terkejut. Jelas mereka belum menjelaskan apapun, tapi Jericho Lee sudah menebak alasan kedatangan mereka kali ini. Ini sangat mudah ditebak. Jericho Lee mengangkat kakinya dan berkata dengan santai, "Saya sudah lama memperhatikan kelainan anak Anda." Seperti dua kacang polong, dia sudah lama menatapnya. "Putra Anda akan hidup sampai hari ini." Tidak mungkin mengatakan bahwa dia memiliki kehidupan yang besar. Harus dikatakan bahwa orang yang mengajarimu di awal memiliki keterampilan yang tinggi. Ai Zexinseng terkejut dan menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Tenggorokannya berguling dan dia berlutut dengan bunyi celepuk. "Tolong selamatkan anakku." Bab 1750. Yesi juga berkata, "Li Sao, kami di sini untuk putra Biro Ai." Seperti yang dikatakan Li Sao, sekitar sebulan yang lalu, Biro Ai kebetulan menemukan pria itu dan membawa putranya bersembunyi di luar negeri. Manusia masih menemukannya, tetapi di bawah ketidakberdayaan, Biro Ai menemukan perlindungan ahli seni bela diri, hasilnya tidak ideal. Baru kemarin, Elon masih menghilang. "Berhenti, apa yang kamu bicarakan?" Jericho Lee memotongnya dengan lambaian tangannya. Yesi tercengang. "Apa arti hidupnya bagiku?" Ekspresi wajah Jericho Lee yang tidak bisa dijelaskan berkata, "Saya tidak menangkap orang itu, saya juga tidak menyebabkan dia menghilang. Apa alasan saya harus menyelamatkannya? Saat saya bebas." Yesi dan Aize tercengang. Mereka tidak menyangka Jericho Lee akan mengatakan itu. Aize, khususnya, khawatir Jericho Lee tidak setuju, jadi dia meminta Yesi untuk membantunya, tapi dia tidak menyangka Jericho Lee tidak bermaksud menyelamatkan orang sama sekali. Memang benar untuk memikirkannya. Kematian putranya tidak ada hubungannya dengan Jericho Lee. Tidak ada saudara, siapa yang bebas mengambil risiko untuk menyelamatkan orang. "Li Sao, aku tahu permintaan ini sangat mendadak, tapi..." Ais tidak menyerah dan terus bertanya. Jericho Lee melambaikan tangannya lagi, "Tapi itu hantu. Aku belum pernah memikirkan anakmu memprovokasiku beberapa kali. Jika kamu orang yang berpikiran sempit, anakmu akan mati lebih awal. Aku tidak begitu murah hati. Aku tidak sebebas itu. Bruce Lee adalah putraku satu-satunya, aku." Azer memintanya. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. "Apa hubungan antara anakmu dan aku? Jangan bermain-main dengan penculikan moral. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan orang." Jika si Tumanlong berbicara, dia mungkin setuju. Misalnya, pedang ular putih yang dilindungi oleh keluarga Yi telah hilang sebelumnya. Hanya dengan membunuh ular roh api berkepala dua di tingkat Raja Iblis barulah ia dapat ditemukan. Lei Feng, satu kali saja sudah cukup. Ketika semakin banyak orang berpikir bahwa dia secara alami ramah tamah, mereka menerima begitu saja untuk meminta bantuannya. Alih-alih membantu orang lain, ia malah dituduh berdarah dingin dan tidak baik. Jadi untuk hal-hal ini, dia tidak pernah membantu. Yesi tidak menyangka Jericho Lee akan sangat sulit berbicara kali ini. Dia ragu-ragu dan berkata, "Li Sao, aku telah membantu begitu banyak orang sebelum Biro Ai. Mari kita bantu dia sekali. Apakah maksudmu bagiku, ini hanya masalah mengangkat satu jari untuk menyelamatkan seseorang?" Jericho Lee mencibir, "Meskipun itu sedikit bantuan, aku harus membantumu. Apakah karena aku membunuh Gong Changji, siapa yang begitu cerewet di hotel hingga kupikir aku bisa berubah pikiran? Apakah kamu lupa bagaimana aku membunuh orang?" Yesi tiba-tiba berkeringat dingin dan menjadi pucat. "Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Li Sao salah paham. Aku sama sekali tidak peduli apa yang kamu pikirkan." Jericho Lee melanjutkan ekspresi acuh tak acuhnya. "Saya dapat membantu Anda, setidaknya 3 obat mujarab. Harganya sudah naik. Dulu, jika Anda memintanya untuk membantu Anda bisa memintanya membantu Anda dengan 2 obat ajaib, tetapi sekarang berbeda. Jangan pernah memikirkannya jika Anda tidak memiliki lebih dari 3 obat ajaib. Anda harus mengudara." Awalnya, Aize sangat gembira mendengar Jericho Lee bersedia membantu. Namun, kalimat paruh kedua langsung memadamkan keterkejutannya. Obat mujarab. Di mana dia akan menemukan obat mujarab?
Meskipun Anda dapat membelinya di Aula Lingyao pun tidak selalu memilikinya. Terlebih lagi, harga obat mujarab selalu mahal. Ginseng Panax yang paling umum bernilai puluhan juta yuan. Ais tidak mampu membelinya bahkan jika dia mengosongkan keluarganya. Di mana saya bisa menemukan begitu banyak ramuan? Azer hampir putus asa. Yesi tidak menyangka Jericho Lee akan menawarkan harga setinggi itu. Bahkan Ye Zhenqiong tidak mau mengeluarkan ramuan itu. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika kamu tidak memilikinya, cepat pergi dan berhenti bicara yang tidak masuk akal, kata Jericho Lee dengan wajah dingin. Dong. Ais langsung berlutut dan bersujud, tolong Li Sao kamu, bantu anakku. Selama kamu bersedia menyelamatkannya dan membiarkan aku menjadi sapi dan kuda, aku bisa melakukan apa saja. Jericho Lee tetap acuh tak acuh dan berbalik jauh. Melihat punggungnya, Azer menangis dengan sedihnya, tetapi dia tidak bisa menahan orang. Yesi dengan lemah menarik orang-orang, Ai Biuro, kembalilah, Li Sao tidak setuju, kita tidak punya cara. Tapi apa yang harus dilakukan Bruce Lee? Azer 10 tahun lebih tua. Mungkin kamu bisa meminta tuan ketiga untuk mengiring seseorang untuk membantu, Yesi memikirkannya dan berkata. Tuan ketiga. Azer tersenyum sedih dan berbalik. Minta bantuan Ye Zhenqiong. Kecil kemungkinannya. Sebagai seorang pahlawan, Ye Zhenqiong bisa dikatakan sebagai orang yang benar-benar kejam. Demi kepentingan yang maha tinggi, dia tidak bisa memberikan kepentingan pada hal-hal yang tidak akan pernah dia lakukan. Meskipun Ais memiliki posisi resmi, Ye Zhenqiong tidak akan meremehkan kualifikasinya. Sebaliknya, mereka lebih cenderung bertanya kepada Jericho Lee yang memiliki preseden membantu orang lain. Tapi tidak ada yang mengira Jericho Lee akan begitu kejam kali ini. Yesi melihat ke arah tangga di ruang tamu dan berbalik untuk pergi. Jericho Lee, kenapa kamu menolak? Aize, sebagai kepala polisi, telah menyelamatkan begitu banyak orang di garis depan sebelumnya. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah memberikan begitu banyak kontribusi? Tidak bisakah kamu membuka mata? Tidak mengerti mengapa dia begitu berdarah dingin. Jericho Lee meliriknya dan berkata, apakah kamu juga mempelajari set ini? Saya tidak mempelajari ini, dia hanya meminta Anda untuk menyelamatkan orang, Anda boleh tidak setuju, tetapi tidak perlu mengatakan itu, Zai Qingsui menggelengkan kepalanya. Jericho Lee tidak dapat menyangkal, kamu terlalu naif. Jika kamu menolak sesuai dengan apa yang kamu katakan, tetapi tidak perlu berperasaan, itu hanya akan meninggalkan sedikit pemikiran padanya. Jika dia tidak bisa melakukannya sekali saja. Terakhir, dan kemudian bertanya untuk kedua kalinya, orang yang berhati lembut pasti akan setuju. Anda harus bisa menebak apa yang akan terjadi, ini tidak terlalu serius, bukan? Zai Qingsui tertegun. Jericho Lee menghela nafas, ketika rumah sakit Huichun baru saja didirikan, apakah Anda ingat adegan ketika Anda pergi ke dokter? Zai Qingsui tertegun, mengapa Anda bertanya tiba-tiba? Saya hanya mengingatkan Anda bahwa sebagai seorang dokter, bersikap baik itu benar, namun bukan berarti akan membawa hasil yang baik. Anda sudah bertemu dengan dokter, bukan? Jericho Lee berkata dengan tenang. Mendengar ini, Zai Qingsui terdiam. Dia tahu bahwa masalah medis yang dia katakan bukanlah masalah medis yang dipahami orang biasa, tetapi akibat buruk dari kebaikan yang bodoh. Sepertinya kamu juga memahami bahwa rumah sakit pada awalnya adalah tempat untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, namun sebagian orang selalu mengira itu adalah tempat untuk menghidupkan kembali orang yang sekarat. Selalu ada orang yang diculik secara moral, tidak mampu melakukannya sendiri, dan murah hati kepada orang lain. Rumah sakit tidak pernah kekurangan pasien yang tidak mampu menemui dokter atau membayar biaya pengobatan. Selalu ada beberapa dokter bodoh yang memberikan sumbangan dan pengobatan gratis sendiri. Akhirnya, pasien menerima bantuan lagi dan menganggapnya remeh. Ya, bagi rumah sakit, membebaskan pasien dari biaya pengobatan adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Namun, sebagian pasien salah paham, mengapa rumah sakit tidak memberikan pengobatan gratis, dan akhirnya beban gratis jatuh pada dokter yang seharusnya tidak menanggungnya. Bukankah mereka baik hati? Mereka tidak hanya punya, tapi juga sangat baik hati. Itu hanya sedikit bantuan bagi mereka untuk membantu beberapa pasien, tapi mengapa tuduhan itu akhirnya menimpa mereka?